Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ekonomi muda? Selamat datang di seri baru kita, Pengantar Ekonomi Mikro. Kalau sebelumnya kita udah bahas pengantar ekonomi dan ekonomi makro, kali ini kita bakal fokus ke sisi yang lebih kecil, yaitu perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Secara sederhana, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan. Keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa, barang atau jasa itu dibuat. Misalnya nih, pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ya harga cabai bisa tiba-tiba naik pas musim hujan? Atau gimana caranya sebuah perusahaan besar menentukan harga jual produk barunya? Bahkan, pertanyaan simpel seperti, kenapa kamu lebih memilih beli kopi sachet daripada kopi di kafe mahal? Nah, semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan ilmu ekonomi mikro. Ini semua tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Biar makin jelas dan gak ketukar-tukar, yuk kita bandingkan ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Ekonomi mikro, seperti yang tadi kita bahas, fokusnya pada unit-unit kecil, seperti individu dan perusahaan. Contohnya adalah pasar kopi di lingkunganmu, harga beras di pasar, atau perilaku kamu sebagai konsumen saat belanja online. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan kecil ini membentuk sebuah pasar. Sementara itu, ekonomi makro melihat gambaran yang jauh lebih besar. Fokusnya adalah ekonomi nasional secara keseluruhan. Contohnya seperti isu inflasi yang bikin harga-harga naik serentak, tingkat pengangguran nasional, atau pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tujuan ekonomi makro adalah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Jadi, kalau kita pakai analogi, ekonomi makro itu ibarat melihat hutan dari atas helikopter. Kita melihat keseluruhan luasnya, kerapatannya, dan kondisinya secara umum. Sedangkan ekonomi mikro itu seperti kita masuk ke dalam hutan dan melihat pohon-pohonnya satu persatu, mengamati jenisnya, bagaimana mereka tumbuh, dan berinteraksi satu sama lain. Keduanya penting dan saling melengkapi. Sama seperti di ekonomi secara umum, inti dari masalah di ekonomi mikro adalah satu kata, kelangkaan atau scarcity. Artinya, sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas, lahan pertanian terbatas, bahan baku juga terbatas. Tapi di sisi lain, keinginan dan kebutuhan manusia itu seolah-olah nggak ada batasnya. Karena adanya keterbatasan inilah, kita, baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan, harus membuat pilihan. Nah, masalah pokok ekonomi dalam konteks mikro adalah menjawab 3 pertanyaan mendasar. Pertama, barang apa yang akan diproduksi? Dengan sumber daya yang ada, kita harus memilih mau bikin apa. Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Apakah pakai banyak tenaga kerja atau lebih banyak mesin? Dan ketiga, untuk siapa barang itu dibuat? Siapa target pasar yang akan menikmati produk atau jasa kita? Misalnya, seorang petani punya lahan yang terbatas luasnya. Dia harus membuat pilihan. Mau menanam padi, jagung, atau cabai? Kalau dia pilih menanam padi, berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari jagung atau cabai. Setiap pilihan punya konsekuensi dan biaya peluangnya masing-masing. Nah, inilah yang kita pelajari di ekonomi mikro, bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Lalu, kenapa sih kita perlu repot-repot belajar ekonomi mikro? Apa untungnya buat kita? Setidaknya ada 3 alasan penting. Pertama, dengan belajar ekonomi mikro, kita jadi bisa memahami cara kerja pasar dan pembentukan harga. Kita jadi lebih kritis dan gak gampang panik kalau lihat harga suatu barang tiba-tiba naik atau turun. Kita bisa menganalisis, oh ini mungkin karena pasokannya lagi langka, atau permintaannya lagi tinggi-tingginya. Kedua, ini sangat penting bagi para pengusaha atau siapapun yang ingin memulai bisnis. Ilmu ekonomi mikro membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Kamu bisa menentukan harga jual yang pas, menghitung berapa jumlah produksi yang paling efisien, dan merancang strategi untuk menekan biaya
agar keuntungan maksimal. Ini adalah fondasi untuk membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Ketiga, analisis ekonomi mikro juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Misalnya, saat pemerintah mau menetapkan kebijakan pajak, memberikan subsidi kepada petani, atau membuat regulasi untuk mengatur persaingan usaha supaya adil. Mereka butuh analisis mikro untuk memprediksi dampaknya terhadap perilaku produsen dan konsumen. Intinya, dengan mengerti ekonomi mikro, kita jadi lebih melek dan paham cara kerja ekonomi di level paling dasar yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Biar lebih kebayang, coba kita pakai contoh dari kehidupan nyata. Bayangkan kamu punya ide cemerlang untuk buka bisnis minuman kekinian. Kamu mau jual boba atau es kopi susu. Sebelum mulai, banyak sekali pertanyaan yang harus kamu jawab. Dan semuanya itu adalah analisis ekonomi mikro. Pertama, kamu harus mikir, harga jualnya berapa ya per gelasnya? Kalau terlalu mahal, nanti gak ada yang beli. Tapi kalau terlalu murah, untungnya tipis. Kamu harus mencari harga yang pas agar produkmu laku dan kamu tetap untung. Kedua, berapa modal yang dibutuhkan? Kamu harus menghitung biaya untuk sewa tempat, beli peralatan seperti mesin pres gelas, blender, dan juga bahan baku seperti bubuk teh, susu, gula, dan boba. Ketiga, kamu juga harus memutuskan, mau beli bahan baku dari pemasok mana? Apakah cari yang paling murah, tapi kualitasnya standar? Atau yang sedikit lebih mahal tapi kualitasnya premium? Ini akan memengaruhi cita rasa dan harga jual minumanmu. Terakhir, di mana lokasi jualan yang paling strategis? Apakah di dekat kampus, perkantoran, atau di dalam pusat perbelanjaan? Semua keputusan ini pada dasarnya adalah bagaimana kamu, sebagai seorang pengusaha, mengalokasikan sumber daya yang terbatas, yaitu modal dan waktumu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam seri ekonomi mikro ini, ada beberapa topik utama yang nantinya akan kita bahas lebih dalam di episode-episode berikutnya. Ini adalah pilar-pilar penting dalam ekonomi mikro. Pertama, kita akan belajar tentang teori permintaan dan penawaran. Ini adalah mekanisme paling dasar yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar. Kenapa saat permintaan naik, harga cenderung naik. Dan kenapa saat pasokan melimpah, harga cenderung turun. Kedua, ada teori perilaku konsumen. Di sini kita akan mengupas bagaimana seseorang seperti kamu dan saya menentukan pilihan. Kenapa kita memilih produk A daripada produk B? Apa yang memengaruhi keputusan belanja kita? Selanjutnya, ada teori produksi dan biaya. Ini adalah sisi dari perusahaan. Kita akan melihat bagaimana perusahaan mengatur proses produksinya agar efisien dan bagaimana mereka mengelola berbagai macam biaya untuk memaksimalkan laba. Kemudian, kita juga akan membahas tentang struktur pasar. Pasar itu bentuknya makam-makam. Ada yang namanya persaingan sempurna, di mana banyak sekali penjual dan pembeli. Ada juga monopoli, di mana hanya ada satu penjual, dan ada oligopoli, yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Masing-masing struktur pasar ini punya karakteristik dan dampaknya sendiri. Terakhir, kita akan menyentuh topik tentang kegagalan pasar dan peran pemerintah. Kadang-kadang pasar tidak berjalan dengan efisien, dan disitulah pemerintah mungkin perlu turun tangan. Jadi, siap-siap ya, kita akan bahas semua topik seru itu dengan konta-konta yang relevan dan mudah dipahami. Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran besar ya, tentang apa itu ekonomi mikro. Singkatnya, ini adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Di episode berikutnya, kita akan langsung masuk ke jantung dari ilmu ekonomi, yaitu konsep kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. 3 konsep ini adalah fondasi yang wajib kamu pahami sebelum kita melangkah lebih jauh. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seri kuliah ekonomi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode kedua, dan tetap semangat belajar ekonomi.